Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Aksanul Kossasi. Pak Aksanul, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time Berita 1. Pak Aksanul, ini dari hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking Institute dan juga Kompas. Ada hal yang menarik, ternyata bukan bidang sosial, penegakan hukum yang paling banyak dikeluhkan atau yang menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, tapi justru ada di bidang ekonomi. Tanggapannya? Ya. Fitri, memang berdasarkan survei Poltreking ya, kita anggaplah kita percayalah sama hasil survei ini. Ada perbedaan atas apa yang disampaikan prestasi pemerintah. Sekarang dasar pemerintah menjalankan dan memberikan statement tentang hal itu adalah kepada berjalannya sejumlah program sosial dan program ekonomi yang efektif berjalan di seluruh daerah. Program-program masyarakat berbasis kepentingan ekonomi seperti PNPM, KUR, segala macam, itu kan basisnya adalah kepentingan usaha rakyat. Dan ini berjalan baik dengan kenaikan hampir 50%. Ini menandakan bahwa apa yang ditargetkan oleh pemerintah untuk meningkatkan program-program itu tercapai. Nah, sementara mungkin survei ini kan pertanyaannya juga harus sejalan dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah. Kalau survei menanyakan tingkat kepuasannya, pasti kecenderungan untuk mengatakan tidak puas atau apa, itu pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau misalnya, apakah pertanyaannya adalah apakah program-program pemerintah dapat dirasakan oleh rakyat, mungkin lain jawabannya. Oke. Itu nah, mungkin ini yang dari pemerintah saya, seperti itu, Pak Aksanul. terhadap keduanya tidak pas ya. Ya, Pak Aksanul, ya. tapi kita lihat pokok-pokok permasalahan yang menurut masyarakat kemudian dianggap penting. Permasalahannya seperti harga kebutuhan pokok, lahan pekerjaan yang terbatas, dan biaya pendidikan dan juga kesehatan yang masih tetap mahal. Apakah ini menjadi gambaran sebetulnya proyek-proyek ataupun program-program yang telah dijalankan pemerintah ternyata belum efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Sejumlah program kan berjalan. Ada 23 program pemerintah, termasuk di dalamnya program kesehatan ya. Dan program-program sosial lain yang kira-kira bermanfaat langsung dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, itu berjalan bagus, itu terserap bagus dan dapat dirasakan langsung. Kalau itu disurvei, saya rasa apakah program itu berjalan atau tidak, itu pasti jawabannya adalah program itu berjalan benar. Nah, sekarang tinggal bagaimana meningkatkan program ini dan juga memperbanyak program ini. Kenapa program ini hanya terbatas untuk jumlah-jumlah tertentu? Karena kemampuan finansial kita yang memang kurang. Yang kedua tentang pengendalian bahan pokok. Kalau dalam posisi 3 bulan terakhir, dengan posisi seperti ini, memang kan ada gejolak terhadap harga-harga di bawah. Tapi itu tidak lama, hanya dalam waktu 2 minggu kemudian kembali stabil. Itu kan merupakan keberhasilan. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, hampir di negara Asia dengan adanya sejumlah kondisi iklim ya, yang terjadi di saat ini, itu ada permasalahan semua. Baik. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah pemerintah berhasil dengan cepat mengatasi itu? Dan ternyata kan berhasil. Entah itu kelangkaan daging, entah itu waktu itu mengenai cabai, entah itu mengenai bawang putih. Itu adalah satu polisi-polisi yang cepat yang direspon oleh pemerintah. Gitu ya. Baik, Pak Aksanul, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ya, kami memiliki grafik mengenai pertumbuhan ekonomi, di mana memang kecenderungannya pertumbuhan ekonomi berada di atas level lebih dari 4,5%. Kita lihat puncak pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di tahun 2011 6,5%, tapi kemudian sedikit menurun di tahun 2012 6,2%, dan di tahun 2013 ini diprediksi hanya mencapai sekitar 6% ataupun 5,5 sampai 6%. Sementara itu untuk PDB per kapita ataupun pendapatan per kapita, kita lihat memang trennya meningkat dari tahun 2000 hingga tahun 2013. Di tahun 2011 ataupun di tahun 2009 ada di level 2.500-an, kemudian terus meningkat. Di tahun 2012 sekitar 3.592 dan di tahun ini diprediksi akan mencapai $4.000 Amerika.
Data ini kami dapat sumbernya dari BPS dan juga Bank Dunia. Dan sementara untuk angka kemiskinan, ini kecenderungannya relatif stabil ataupun stagnan, bahkan mungkin kecenderungannya menurun dari tahun 2009 hingga tahun 2011, kemudian di tahun 2012 mencapai 28,59 juta. Ya, Pak Hasanul, jika kita lihat dari tadi pertumbuhan ekonomi yang kemudian terjaga cukup baik di atas level 4,5%, ada juga pendapatan per kapita, angka kemiskinan, dan juga menunjukkan angka ataupun fundamental ekonomi Indonesia yang kemudian cukup baik. Tapi kemudian kenapa pemulihan ataupun kinerja pemerintah presiden di bidang ekonomi justru tidak merasa dipuaskan masyarakat? Apakah kemudian memang ada program-program yang tidak mencapai masyarakat atau bagaimana? Ya, Fitri, permasalahan kita itu ada di dua hal. Pertama adalah di dalam pemerataan, yang kedua adalah di dalam kesenjangan. Gini rasio yang selama ini ada di Indonesia itu semakin bagus sebenarnya. Artinya kesenjangan-kesenjangan itu sudah mulai berkurang. Dan effort ini harus dijelaskan pemerintah kepada rakyat. Dan sudah mulai dirasakan oleh rakyat. Nah, tinggal pemerataan. Nah, pemerataan ini terkait dengan program dan terkait juga dengan budget. Apabila program dan budget itu bisa bersinergi dan kemampuan dalam hal memberikan satu program itu APBN kita mencukupi, saya rasa pemerataan itu tidak lagi menjadi masalah. Pak Aksanul. Nah, cuma masalahnya memang dari 1.600 triliun, ya. Mengenai Gini rasio, kami memiliki data dan juga dari BPS. Ini dari tahun 2009 hingga 2011 justru Gini rasio kecenderungannya meningkat, yang artinya gambaran bagaimana ketimpangan ataupun kesenjangan yang semakin melebar di Indonesia. Ya, nah dari tahun berapa itu? 2009 hingga pada tahun 2011. Peningkatan Gini rasio ya? Ya. Itu kan artinya ya, gambaran bagaimana ketimpangan semakin lebar. Kesenjangan ini yang menjadi masalah kita sekarang. Dan dua hal, kesenjangan dan pemerataan. Kalau pemerataan itu kaitannya adalah dengan budget dan program. Kalau tentang Gini rasio itu kesenjangan adalah bagaimana caranya kita mengangkat sektor bawah agar naik. Bukan menurunkan sektor yang atas, tapi lebih menaikkan sektor yang bawah agar dia terangkat mendekati kehidupan yang layak. Okay. Nah, itu ditentukan oleh tidak hanya pemerintah Pak SBY. Itu ditentukan oleh 513 bupati dan wali kota dan 34 gubernur kepala daerah. Itu juga memiliki peran yang sama terhadap itu. Jadi kalau dikatakan pemerintah ini tidak hanya pemerintah pusat, tapi sampai kepada tingkat kabupaten. Nah, tinggal bagaimana, makanya tema APBN di 2014 nanti itu adalah lebih mengarah kepada sinkronisasi antara program pusat dan daerah, agar bisa memperkecil, menurunkan Gini rasio itu. Baik Pak Hasanul, kita harus tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dan kita dukung. Sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan, dengan ketekunan kita, alhamdulillah, meski dunia belum aman, pada dasarnya kita bisa menjaga perekonomian selama 9 tahun ini. Bahkan sebenarnya masih tumbuh positif. Pak Aksanul, ini kan indikator makroekonomi di masa kepemimpinan Presiden SBY kemudian menunjukkan cukup baik dan kemudian ditunjang dengan target adanya pencapaian PDB 5.000 USD pada tahun 2014. Tapi nampaknya publik belum bisa mengapresiasi karena mungkin manfaatnya yang belum sampai kepada masyarakat kebanyakan seperti itu. Iya Fitri, memang kalau kita bicara tingkat kepuasan itu sangat relatif ya. Mestinya memang juga disurvei dari kalangan pengusaha dan dari kalangan rakyat tertentu ya. Artinya dari golongan rakyat ya. Karena memang kebijakan-kebijakan pemerintah ini kan memang harus mencakup semuanya, dan banyak hal juga yang ditujukan adalah untuk memperbaiki sektor real. Dan apa yang terjadi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, kalau kita lihat dari pertumbuhan, itu kan memang kita berada di atas rata-rata negara-negara ASEAN. Artinya kita masih tumbuh lebih baik dari mereka. Nah, tinggal kualitasnya yang kita perbaiki. Kualitasnya itu tadi kepada pemerataan dan kepada kesenjangan.
Nah, bagaimana menyelesaikan 2 poin permasalahan ini? Tentunya kita semua harus ikut andil untuk menyelesaikan itu. Pak Aksanul, baik dari pemerintah pusat, rakyat, atau siapapun, semua. Baik Pak Aksanul, mengenai kualitas, saat ini kita katakan ataupun data dari BPS mengatakan bahwa 1% pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat menyerap 567.000 lapangan kerja baru. Namun pada 2012, setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya bisa menyerap 178.000 lapangan kerja. Artinya pertumbuhan ekonomi kita masih belum berkualitas, sehingga kemudian memang lahan pekerjaan yang terbatas dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah permasalahan yang belum ada solusinya ditawarkan oleh pemerintah. Iya. Di dalam APBN kita, persyaratan teman-teman parlemen itu memang mensyaratkan kepada pemerintah agar setiap 1% pertumbuhan minimal dapat menyerap 400.000 tenaga kerja. Dan apabila pencapaiannya itu di bawah 400.000, berarti kan ada yang harus diperbaiki oleh pemerintah ini. Kalau kita bicara kinerja ekspor kita dan impor kita, policy impor kita itu jelas keliru. Dan pemerintah mengakui itu untuk segera memperbaikinya. Dan juga rasio ekspor kita terhadap PDB masih rendah, masih 20%. Masih di bawah 60% Malaysia, Thailand yang rata-rata sudah di atas 50%. Rasio ekspor kita terhadap PDB itu masih rendah. Artinya banyak ekspor modal, barang-barang modal kita yang kita keluarkan, yang kita jual keluar tanpa nilai tambah. Kita menjual satu sumber daya alam tanpa nilai tambah sehingga dia tidak memperbaiki rasio tadi. Artinya jumlah penyerapan terhadap tenaga kerja itu menjadi minim. Nah, tinggal sekarang kalau mau memperbaiki adalah policy terhadap ekspor kita. Mestinya kan lebih banyak kepada sektor manufaktur yang memberikan nilai tambah terhadap barang-barang yang ada di Indonesia. Kalau sektor manufaktur itu bisa berjalan, otomatis dia akan menyerap tenaga kerja. Dia akan lebih banyak membayar pajak. Tinggal bagaimana caranya pemerintah dapat memancing para investor, para pengusaha-pengusaha lokal maupun para pengusaha-pengusaha dari luar untuk masuk ke Indonesia, ke sektor real. Berarti kan cuma 3 permasalahannya. Pertama adalah perizinan diperbaiki, yang kedua infrastruktur diperbaiki, yang ketiga adalah diberikan insentif kepada mereka untuk jumlah-jumlah tertentu agar mendapatkan satu insentif pajak atau insentif perizinan apapun, insentif fiskal misalnya, yang dapat memberikan kenyamanan kepada mereka. Ya. Pak Aksanul, masa kepemimpinan dari Presiden SBY hanya tersisa sekitar 1 tahun. Apakah kemudian indikator ekonomi yang sudah cukup baik, target PDB 5.000 USD untuk 2014 bisa kemudian dianggap sebagai legacy ekonomi Indonesia yang baik oleh masyarakat hanya dalam waktu sisa 1 tahun? Bagaimana kemudian seharusnya pemerintah mengejar hal ini? Pemerintah SBY tidak hanya urusan 1 tahun terakhir. Prestasi apa yang sudah dilakukan dari tahun 2004 sampai nanti 2014 tentunya juga dicatat sebagai legacy, di mana pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata 6% selama 10 tahun terakhir. Itu juga harus diakui sebagai legacy. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tentunya nanti Presiden yang melanjutkan kepemimpinan Pak SBY ini yang baik ya dilanjutkan itu. Untuk beberapa hal yang harus disempurnakan memang harus disempurnakan. Memang tidak ada yang perfect ya. Tinggal bagaimana kita kalangan para pengusaha itu lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia untuk memperbaiki neraca pembayaran kita. Nah, legacy ekonomi itu adalah memang apa yang sudah dicapai dalam 10 tahun terakhir, terutama dalam sektor pertumbuhan, menjaga nilai tukar. Nilai tukar kan kemarin baru tergejolak nih. Kalau enggak dalam 10 tahun terakhir nilai tukar kita praktis ada di kisaran 9.000. Kita berada di atas 10.000 dalam posisi 2 kali. Pada saat tahun 2008 dan pada saat ini di 2014. Yang notabene memang kita sedang dilanda krisis. Tapi hal yang lain itu berjalan dengan baik ya. Artinya menurut Pak Aksanul dalam sisa waktu 1 tahun ini apakah kemudian bisa pemerintahan Presiden meyakinkan masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang sedang dalam keadaan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat? Semua ahli-ahli ekonom, baik itu dari Bank Dunia segala macam mengatakan bahwa di tahun 2014 ada peningkatan tapi melambat.
Artinya ini harus diakui bahwa pertumbuhan di 2014 nanti akan lebih rendah dari pertumbuhan 2013. Itu semua tahu. Dan untuk memperbaiki ini adalah menjalankan program-program itu, walaupun dari sisi pertumbuhan kita rendah, tapi kualitas pelayanan dan kualitas program itu menjadi lebih bagus di mata masyarakat. Baik. Nah, masalahnya di tahun 2014 ini adalah tahun politik, tahun pemilu, di mana disibukkan oleh sejumlah kegiatan-kegiatan politik yang pasti akan menguras tenaga dan biaya. Dan mudah-mudahan ini semua bisa memahami, tidak dibawa-bawa kepada sektor politik, bahwa politik berbeda dengan ekonomi. Dan saya rasa tingkat keberhasilan, legacy atau apa yang bisa ditinggalkan Pak SBY di 2014, rakyatlah yang menentukan nanti. Dan dalam 10 tahun kepemimpinan Pak SBY, rata-rata peningkatan ekonomi kita memang bagus. Baik. Memang ada hal yang harus diperbaiki dari sisi policy import kita. Baik. Nah, import kita ini kita perbaiki. Baik, terima kasih Pak Hasanul Kossasi telah bergabung bersama kami dalam Dialog Prime Time Berita 1. Kami akan membahasnya bersama peneliti dari Poltreking Institute yang juga mensurvei persoalan ini, Arya Budi. Mas Arya, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Mas Arya, ini Presiden kan mengklaim kesejahteraan rakyat semakin meningkat dalam 9 tahun kepemimpinannya, walaupun memang sudah diakui masih harus ada yang diperbaiki. Tapi apakah publik mempersepsikan hal yang sama mengenai sisi ekonomi di Indonesia? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa survei ini berusaha untuk merepresentasikan publik. Kita menggunakan sampel 2010 responden di 33 provinsi dengan margin error 2,19%. Artinya ketika survei ini menyebutkan angka 10%, maka dia bisa menjadi 12 atau 8% karena punya tingkat error seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan ini sebenarnya Presiden bisa saja melakukan klaim dan melakukan elaborasi terhadap kebijakan yang dia laksanakan. Tetapi kita berusaha untuk merekam bagaimana dia mempersepsikan kebijakan Presiden tersebut, terutama di bidang ekonomi. Jadi dari pemotretan umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap publik itu menunjukkan hanya 40,5% yang menyatakan puas. Sisanya 51,8% itu menyatakan tidak puas. Jadi secara umum tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Exactly. Jadi secara umum 51,5% dia tidak puas. Artinya survei ini mencoba untuk memotret populasi publik Indonesia dan katakanlah populasi publik Indonesia, pemilih terutama, mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan kinerja Presiden karena lebih dari 50%. Itu 50+1 dalam teori kita adalah mayoritas, gitu kan. Nah, dari yang tidak puas ini kita mencoba untuk memecah itu dalam 5 bidang. Ada bidang ekonomi, ada bidang keamanan, bidang hukum, bidang kesehatan, dan pendidikan. Dari 5 bidang itu terbesar tingkat ketidakpuasan publik ada di bidang ekonomi, ada sekitar 71%. Nah, yang kedua baru kemudian bidang keamanan masih 58%, baru bidang hukum, baru bidang keamanan turun 40%, bidang kesehatan, dan baru pendidikan. Pendidikan di bawah 37%. Ini menarik ya, ketika kemudian ternyata persoalan korupsi yang selama ini disoroti, penegakan hukum juga seperti itu, tapi ternyata yang membuat masyarakat yang paling dirasakan tidak puas adalah dari bidang ekonomi tadi mencapai 70%. Ini respondennya ini samplingnya seperti apa? Siapa saja kemudian yang dijadikan? Jadi populasi kita itu adalah penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih. Jadi berusia 17 tahun atau sudah menikah sesuai dengan aturan undang-undang kita tentang pemilu. Jadi katakanlah pemilih itu ada 180-an sampai sekarang, katakanlah 180 kurang lebih juta. Maka dari total itu yang menyatakan tidak puas terkait dengan pemerintahan SBY itu ada 51,5% gitu. Dan dari ketidakpuasan itu satu bidang yang agak signifikan adalah ekonomi. 70%. Cukup signifikan. Oke. Pokok-pokok permasalahan seperti apa kemudian yang disoroti oleh masyarakat yang menyebabkan publik menyimpulkan ketidakpuasan? Jadi kongruen sebenarnya tingkat ketidakpuasan ini dengan pokok-pokok permasalahan. Kita juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana publik melihat dari banyak persoalan ini yang mereka anggap krusial. Katakanlah dari beberapa poin, ada harga-harga kebutuhan pokok, sulit mencari pekerjaan, biaya pendidikan, kemudian biaya berobat, transportasi, dan sebagainya. Harga-harga kebutuhan pokok menjadi hal poin paling krusial bagi publik. Dia mencapai 57,3% itu menyatakan harga-harga pokok itu hal yang paling penting dibandingkan sulit mencari lapangan kerja, ada 12,7%. Nah, ini kongruen dengan ketidakpuasan publik di bidang ekonomi. Yang kedua, kita juga memotret murah mahalnya
tiga kebutuhan pokok masyarakat, ada harga bahan pokok, biaya berobat, dan pendidikan. Nah, dari 3 poin itu, yang paling tinggi intervalnya, jarak antara murah dan mahal paling tinggi itu di harga bahan pokok. Jadi sebanyak 91% publik itu mengatakan harga bahan pokok mahal, dan hanya 5% itu mengatakan harga bahan pokok murah. Sementara 2 item lainnya, biaya berobat, itu intervalnya tidak sejauh di harga bahan pokok. Jadi ada 56,7% mengatakan mahal, sementara 36,8% mengatakan dia murah. Begitu juga dengan biaya pendidikan. Jadi 2 poin ini antara permasalahan pokok dengan harga bahan pokok tingkat harganya itu mengkonfirmasi ketidakpuasan publik di bidang ekonomi. Gitu. Mengenai ketidakpuasan tadi dalam dialog dengan Bapak Aksarul seperti itu dikatakan ketidakpuasan ini ataupun kepuasan adalah sifatnya relatif. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, itu sebuah penilaian dari pejabat atau dari partai penguasa itu sah bagi. Tapi ini mencoba untuk mengukur dari banyak yang dianggap relatif itu. Bisa jadi klaim relatif itu bisa untuk 1 orang, 2 orang, tapi kita berusaha untuk memotret populasi publik di seluruh Indonesia dengan model representasi 2010. Sama ketika kita menganalogikan sebuah pemerintahan adalah sebuah organ tubuh manusia. Ketika dia mengalami sakit tertentu, maka kita cukup mengambil sampel dari organ tubuh itu, katakanlah darah, atau katakanlah kulit, atau katakanlah rambut. Bagi orang pengidap narkoba, sebagai analogi survei ini, maka kita cukup mengambil katakanlah air seni atau rambutnya, sehingga kita dapat mengidentifikasi bahwa dia mengkonsumsi atau pengguna narkoba. Ini seperti itu, kita mencoba untuk memotret dengan mekanisme atau metode riset yang sudah halayak pahami sebagai survei. Jadi saya pikir surveinya sudah juga terkonfirmasi di data BPS. Kita melakukan validasi dengan membandingkan data sampel dengan data BPS. Baik, Mas Arya, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Mas Arya, sebetulnya indikator makroekonomi di Indonesia ini berada dalam kondisi yang cukup baik dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang memang cukup tinggi dibanding negara-negara lain di tengah resesi ekonomi global, kemudian pendapatan per kapita yang juga cenderung meningkat, dan ada juga angka kemiskinan yang sebetulnya menunjukkan tren menurun. Tapi kenapa publik merasa tidak puas ataupun merasa belum merasakan manfaatnya? Ya, ada hal yang perlu diperhatikan dalam metode survei, itu adalah persepsi masyarakat ketika kita wawancara itu dipengaruhi oleh isu yang terjadi waktu itu. Dalam minggu-minggu terakhir atau bulan-bulan terakhir. Survei ini dilaksanakan antara tanggal 13 sampai 23 September secara serentak nasional, sehingga kita berusaha untuk memotret publik agar persepsinya itu sama pada waktu itu. Nah, pada waktu itu, kalau kita melihat beberapa isu yang muncul adalah kenaikan beberapa harga pokok seperti kedelai, daging, dan sebagainya. Dan itu yang dijelaskan langsung real oleh masyarakat. Artinya, ketika pemerintah katakanlah defensif terhadap hasil survei ini dengan mengatakan bahwa pertumbuhan meningkat ekonomi makro cukup bagus dan sebagainya, tapi real di lapangan yang dilaksanakan masyarakat itu sebaliknya. Karena memang tren beberapa survei sebelumnya, tingkat kepuasan rata-rata katakanlah di atas 50 atau sekitar 50%, tapi ini menurun, dan ini fakta yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah sebenarnya. Jadi survei ini sebenarnya juga mempunyai misi selain untuk memotret publik, yaitu untuk menyampaikan informasi publik secara kolektif kepada pemerintah bahwa klaim pemerintah bahwa katakanlah apa yang disebut relatif bagi pemerintah itu jangan-jangan perlu objektifikasi lagi. Karena relatif bagi 1-2 orang itu mungkin bisa dihitung. Tapi ketika relatif ini kita mencoba memotret sampel, seperti analogi orang terserang narkoba tadi, ini berusaha untuk menyampaikan bahwa ini fakta yang terjadi di... Ini yang menyebabkan kemudian ada jarak antara klaim pemerintah mengenai kesejahteraan dengan persepsi publik sendiri. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Karena saya pikir justru dalam 1 tahun terakhir ini, karena kita merilis survei ini bertepatan dengan tanggal pelantikan Presiden 20 Oktober kemarin, Presiden dilantik 4 tahun sebelumnya pada tanggal yang sama, adalah untuk memastikan bahwa Presiden tetap dalam on the track, mengamankan program-program negara pemerintahan dalam 1 tahun pemerintahannya, karena 1 tahun ini adalah 1 tahun yang sangat krusial, rawan, dan kadang-kadang bisa dimainkan karena agenda politik elektoral 2014. Jadi saya pikir signifikansi survei ini harus dilihat secara positif. Jadi kalaupun ada penilaian relatif, penilaian atau sikap-sikap defensif, saya pikir mungkin kurang tepat karena kita berusaha menyampaikan aspirasi publik di sini. Mas Arya, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking Institute pada Oktober 2013 mengenai kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Kita lihat untuk bidang ekonomi yang merasa tidak puas adalah sekitar 71% atau dominan sekali dibandingkan yang merasa puas hanya 21%, tidak tahu
7% dan tidak menjawab 1%. Gambaran survei yang sama hampir dilihat yang dilakukan oleh Kompas, di mana kepuasan terhadap kinerja pemerintah kita lihat ini dari segi kepuasan, stabilitas politik 36,2%, penegakan hukum 32,3%, kesejahteraan sosial 31,1%, pemulihan ekonomi 29,1%. Ya, ini dua gambaran survei yang relatif sama, kemudian ya di Kompas di mana kepuasan, ya ini tingkat kepuasan ya untuk pemulihan ekonomi adalah 29,1%, artinya 70 lain sisanya merasa tidak puas seperti itu. Ini memang sebetulnya pemerintah memiliki program-program untuk masyarakat seperti ada Jamkesmas, Jamkesdakur seperti itu, tapi ini manfaatnya memang tidak bisa sampai ataupun efektif untuk masyarakat kebanyakan. Iya bisa, dan kita perlu memahami juga masyarakat kebanyakan itu kan ada banyak hal juga. Kita di sini melakukan diferensiasi, katakanlah masyarakat desa dan kota. Survei yang dilakukan hanya di kota-kota, katakanlah Baipun dan sebagainya, itu bisa jadi akan memunculkan hasil yang berbeda. Survei yang dilakukan antara wawancara dengan by telepon yang cepat itu bisa jadi menghasilkan angka yang berbeda. Nah, survei ini kita lakukan dengan tatap muka. Pertama, jadi ini tidak melakukan PON, dan kedua, kita mempertimbangkan populasi masyarakat Indonesia antara desa dan kota. Survei ini tidak hanya dilakukan di kota-kota besar di Indonesia atau di desa saja, tapi survei ini berusaha untuk memotret populasi penduduk. Jadi makanya itu ketika ada argumen penilaian kepuasan adalah relatif, justru kita melakukan objektifikasi melalui metode survei ini. Jadi katakanlah ketika memperbandingkan dengan survei yang lain dan sebagainya, kita perlu memahami populasi mana yang dia potret waktu itu. Artinya untuk kita ketahui bagaimana kemudian kepemimpinan dari Presiden SBY hanya tinggal 1 tahun. Bagaimana kemudian caranya agar kemudian pemerintah bisa meyakinkan publik bahwa apa yang dilakukan selama ini ataupun indikator-indikator makroekonomi yang sudah cukup baik ini bisa dianggap sebagai legacy untuk masyarakat ekonomi ataupun masyarakat Indonesia, dan bagaimana kemudian meyakinkan publik langkah pemerintah? Ada dua hal. Pertama adalah kebijakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kedua, kebijakan yang diberitahukan oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, kebijakan ini barangkali bisa dirasakan, tapi masyarakat tidak memahami bahwa itu efek dari kebijakan pemerintah. Artinya ada problem komunikasi di sini. Jadi, saya pikir pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang dilakukan. Per kementerian bisa pun dengan demikian atau oleh presiden itu sendiri. Jadi saya pikir dua hal itu yang harus ditingkatkan. Kedua, kita perlu memahami konteks politik juga bahwa presiden merangkap sebagai ketua umum Partai Demokrat. Beberapa menteri sekitar 50% lebih, 55% dari total kementerian di kabinet juga bagian dari partai politik. 4 ketua umum ada di sana, dan saya pikir presiden perlu memastikan bahwa kinerja kementerian yang terkait dengan politik fokus kepada negara. Jangan sampai dia berwajah ganda antara pengurus negara atau pengurus partai politik. Mas Sarah, kita harapkan survei ini bisa dijadikan bahan untuk pemerintahan untuk memperbaiki kinerjanya yang sisa waktunya hanya kita sekitar 1 tahun. Mas Sarah, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Dialog Pantai.